Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita mempunyai permasalahan yang datangnya bertubi-tubi, dan itu akan mempengaruhi pola pikir dan perasaan maupun hati kita, sehingga hati galau untuk melakukan sesuatu. Saya akan berikan contoh seseorang yang hatinya galau karena permasalahan datang bertubi-tubi kepada dirinya. Serahkan semuanya pada Allah, insya Allah semuanya ada jalan keluarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Roni, kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dari kami semua untuk Pak Roni bersama Tenaga Anugerah Ilahi. Nah, Pak Roni ini kembali di channelnya Pak Festiono Yudi. Ya, kami ingin Pak Roni bercerita sedikit pengalaman dengan Tenaga Anugerah Ilahi, ya gitu ya Pak Roni ya. Pak Roni mengenal Tenaga Anugerah Ilahi gimana? Awal ceritanya bagaimana? Ya, alhamdulillah pada waktu itu kebetulan begini ya, karena namanya hidup pasti kan ada perjuangan dan doa tentunya. Tapi kalau menurut pendapat saya sih, kita juga harus mendalami juga apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya begini, setiap orang kan ada cobaan sendiri-sendiri dalam kehidupan. Terus itu entah mengenai keluarga atau mengenai apa sajalah masalah dalam kehidupan itu pasti kita ada baik dan ada buruknya. Kebetulan pada waktu itu saya merasa sangat suntuk sekali karena kehidupan saya kok kebetulan dicoba seperti ini. Dan saya harus bagaimana sementara perasaan tertutup akan doa itu ya gimana ya kalau kita berjuang sendiri itu. Apa peristiwa apa yang terjadi di kehidupan Pak Roni sehingga bersemangat untuk konsultasi di Pak Festiono Yudi? Ya karena tertutup, jadi mau ke orang yang pintar itu yang bagaimana, mau orang ke istilahnya bagaimana, terus mau berguru juga berguru kemana. Jadi kita masalahnya, maaf, saya dalam lingkungan kehidupan jadi paling tidak dasar dari saya kan arah ke sana itu kayak semacam tabu atau bagaimana gitu loh. Ada hal yang melatar belakangi mungkin Pak Roni akhirnya kok tertuju dengan Tenaga Anugerah Ilahi, mungkin kejadian di keluarganya Pak Roni ya Pak? Pada waktu itu selang beberapa 2 tahun 3 tahun itu setelah saya menikah itu 3 tahun adik ipar saya meninggal. 2 tahun sakit ya Pak? Iya, kebetulan kanker otak. Terus 3 tahun kemudian mertua saya di rumah sakit sampai 1 bulan, akhirnya meninggal juga dalam sakit waktu itu sakit. Itu rentang waktunya berapa tahun sama kejadian? Antara 2 tahun 3 tahun. Terus setelah itu panjang 5 tahun ke depan mertua saya meninggal. Begitu juga keluarga saya sendiri yang di rumah, murat marit juga, adik sudah rasanya nggak kuat. Ini saya kemana gitu loh. Jadi namanya orang kan perlu input dan output yang saya dapatkan maupun saya berusaha sendiri, rasanya kok berat gitu. Berat ya. Pikirannya waktu itu Pak Roni apa kalut apa? Waduh, sudah enggak karut, bola ruwet, enggak karu-karuan. Tapi enggak sampai bertentangan dengan keyakinan gitu ya sampai. Alhamdulillah saya masih tetap pada realnya, jadi mau kemana-mana itu ya sempet sih yang namanya manusiawi ya, namanya mau ke sana, apalagi saya latar belakang kan
hidup dengan nenek, jadi orang tua juga nggak ada, jadi input atau yang diberikan dari orang tua saya rasa berkurang ya. Mungkin inilah yang perlu saya syukuri dari kehidupan saya. Terus akhirnya ketemu dengan Pak Fesno Yudi, gimana ceritanya Pak? Kebetulan teman sekantor itu ya kok dia itu ngomong sering ke Pondok Jati, ada pengajian yasinan, kok rasanya kok saya juga gitu. saya juga waktu itu kosong, perlu input bagus. Alhamdulillah di sana pada waktu itu ya cuma ngaji-ngaji biasa saya ikutin. Saya juga menimba ilmu, dalam arti juga kadang-kadang bertanya, bisa diskusi dengan teman-teman gitu. Terus ada perubahan waktu itu? Ya namanya saya awam dari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi seakan-akan saya pada waktu itu saya harus masuk di dalamnya, jangan sampai pelajaran yang ada di hati saya atau di otak saya yang namanya syirik ya, apalagi yang seperti itu, saya semoga jauh dari itu gitu loh. Saya nggak mau nanti seperti ini, saya harus pengorbanan seperti ini saya hilangkan. Jadi saya belajar lebih dalam di situ. Saya lihat aktivitas keadaan orang-orang ngaji di sekitar saya, apalagi teman saya itu, saya lihat dia apakah perlu, maaf ya, ada seperti ini atau harus seperti ini, harus atau seperti saya, karena saya sempat melakukan seperti itu. Jadi saya jangan sampai hal seperti itu saya ikuti gitu. Terus pengalaman pertama di konsultasi dengan Pak Fesno Yudi itu di kasus apa Bapak? Ya dalam konsultasi untuk menenangkan jiwa saya dulu. Jadi saya jangan sampai masuk ke link keluarga saya dulu, tapi saya dulu gitu loh. Saya harus yakin dan saya harus tahu apa hasil dari output atau inputnya yang saya dapat dari pengajian atau dari Bapak Yudilah tadi. Saat ketemu Pak Yudi ini diapain sama Pak Yudi waktu itu? Pak Roni disuruh apa gitu? Alhamdulillah saya tidak jauh daripada Pak Yudi memberi input, harus bersyukur, harus harus banyak istighfar, Pak Roni, semua itu ada jalannya pasti ya. Terus terang saya juga mohon maaf ya, juga harus juga minta doa, karena saya berkeyakinan betul karena sudah masuk di dalamnya, tidak ada seperti ini, tidak ada istilahnya yang itu tadi yang harus dikeramatkan, harus seperti ini. Itu saya yakin dan saya masuk, sudah hati saya taruh di yayasan tersebut atau di Pak Fesno Yudi untuk ibaratnya memberikan energi positif. Saya tidak minta lebih, saya minta energi positif aja. Karena dalam energi positif yang diberikan Pak Yudi, melalui Pak Yudi, tentunya Allah insya Allah nanti akan meridhoi dan saya merasakan ketenangan batin saya. Ya. Setelah dibantu bermunajat kepada Allah ya Pak Roni ya gitu ya. Nah ini apa yang dirasakan Pak Roni? Permasalahannya sudah selesai atau bagaimana? Tadi yang konsultasi menenangkan diri tadi loh Pak. Sekarang apa sudah tenang jiwanya atau bagaimana? Ya alhamdulillah ya, memang semua kita juga harus berkorban dan berikhtiar dan mencari jalan yang terbaik. Tentunya harus ada mursyidnya, karena waktu itu saya juga buta akan seperti mursyid-mursyid seperti itu. Saya merasa tenang, batin saya merasa, dan sedikit-sedikit masalah-masalah yang membebani saya menjadi terurai. Sudah berangsur-angsur berkurang ya bebannya Bapak. Oke, alhamdulillah berarti ya Pak Roni ya. Berkat bantuan Pak Fesno Yudi, Allah meridhoi sehingga permasalahan dari Pak Roni bisa selesai. Ada yang mau disampaikan terakhir Pak Roni? Ya, saya berharap semua masalah memang pasti ada hikmahnya, tetapi kita cukup juga harus mencari jalan yang terbaik. Disinilah alhamdulillah, terima kasih atas bantuan dan doa
Pak Yudi di pengobatan tenaga anugerah ilahi sehingga saya bisa beribadah lebih tenang, beraktivitas dengan normal tentunya, dan akan selalu timbul energi-energi positif dari beliau karena lewat rahmat dari Allah melalui Pak Yudi. Ya, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Roni, pengalamannya menarik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih juga Bu.